Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, kembali lagi di channel SHB Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba mengangkat pembahasan masih seputaran mimpi Muhammad Qasim, di mana yang berjudul Mimpi Muhammad Qasim, Perbincangan dengan Imran Khan, dan Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Baiklah sahabat yang beriman, kita akan membahas bagaimana kisah dan cerita tentang mimpi Muhammad Qasim dengan perbincangan dengan Imran Khan dan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan pada tahun 2020, tepatnya di 30 Januari, Muhammad Qasim bermimpi. Ia mengatakan, हम अपने शोहदा से जितनी मर्जी मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हम उतनी. Dan ada banyak orang lain juga yang hadir di sana. Sambil melihat keadaan di sekitarku, pandanganku tertuju pada seorang pria yang awalnya tidak aku kenal, tapi kemudian aku menyadari bahwa aku pernah melihat pria ini sebelumnya. Pria ini duduk di kursi yang bersandar di dinding. Setelah melihatnya dengan seksama, aku mengenali bahwa pria itu adalah Imran Khan, dan dia tampak sibuk dengan pekerjaannya, dan akhirnya aku pun sibuk dengan pekerjaanku. Setelah beberapa saat aku teringat bahwa aku telah mencoba yang terbaik untuk bertemu dengan Imran Khan dan berbagai mimpi pentingku atau berbagi mimpi pentingku. Dan sekarang aku memiliki kesempatan ini. Aku mendekati secara perlahan Imran Khan dan mengatakan kepadanya bahwa aku telah melihat banyak mimpi tentang dirinya, dan aku juga telah berusaha sangat keras untuk menyampaikan pesan dari mimpi-mimpi ini kepadanya, tetapi aku tidak berhasil. Sekarang aku memiliki kesempatan ini. Aku ingin berbagi mimpi dengannya, dan aku ingin dia merenungkan mimpi ini, dan jika ia punya waktu untuk datang menemuiku, sehingga aku dapat membahas mimpi ini secara lebih rinci dan detail. Sebagaimana mimpi ini telah menjadi kenyataan seperti yang telah aku lihat, aku berkata bahwa pada 25 Juli tahun 2018, malam sebelum pemilihan Anda, aku melihat dalam mimpi bahwa Anda akan terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, tetapi Anda berjuang dan gagal memenuhi janji yang telah Anda buat kepada rakyat. Sebaliknya, Anda dipaksa untuk menarik dan mengingkari janji yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Aku juga telah melihat dalam mimpiku alasan mengapa Anda terus gagal dalam mimpiku. Setelah mengatakan ini, aku pun mundur dan menyarankan untuk tolong renungkanlah tentang apa yang telah aku katakan tadi. Dan jika Anda tidak sibuk, maka luangkanlah waktu Anda untuk bertemu denganku. Aku kemudian pindah dan akhirnya hari menjadi gelap. Aku masih berada di rumah yang sama, dan aku melihat Imran Khan sedang berjalan dengan beberapa orang. Setelah melihatku, dia mendekatiku dan bertanya, "Coba katakan padaku, mimpi apa yang telah kamu lihat?" Aku pun memberitahunya, "Luangkan waktu Anda dan beri aku waktu yang cukup
agar aku dapat menjelaskan mimpi-mimpi ini kepada Anda secara rinci. Pada saat itu aku melihat bahwa dia kurang tertarik. Jadi aku mulai menjelaskan lebih banyak tentang mimpiku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku memiliki banyak mimpi tentang Anda. Misalnya, aku telah melihat bahwa orang-orang di sekitar Anda tidak membiarkan Anda bekerja. Mereka memberi Anda nasihat dan arahan yang salah kepada Anda, dan mereka juga memberikan laporan yang salah tentang kemajuan pekerjaan mereka, berbanding sangat terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Pakistan. Di dalam partai Anda ada anggota lawan yang telah membuat perpecahan dan membentuk kelompok internal, dan anggota koalisi juga menekan Anda. Aku juga mengatakan bahwa aku tidak mengarang informasi ini. Aku telah melihat semua ini dalam mimpiku dan telah menggugah mimpi ini di YouTube channel saya sebelumnya. Jika Anda berkenan, Anda dapat memverifikasi informasi ini sendiri. Dan aku juga melihat dalam mimpiku bahwa Usman Busdar akan menyebabkan kegagalan paling besar dalam partai Anda dan merusak reputasinya. Setelah mendengar ini, Imran Khan menyadari bahwa aku memiliki bukti atas apa yang aku katakan, dan dia menjadi tertarik pada mimpiku. Dia terus melanjutkan untuk berdiskusi denganku. Dia bertanya, mimpi apa lagi yang kamu lihat, Muhammad Qasim? Di dekat ruangan itu, aku melihat ada 2 kursi dan kami berdua duduk di kursi ini. Saat mulai menjelaskan mimpiku kepadanya, aku mengatakan bahwa dalam mimpiku pada tanggal 25 Juli 2018, aku melihat Anda telah menjadi Perdana Menteri, tetapi Anda menghadapi begitu banyak kesulitan dan masalah sehingga Anda tidak dapat memenuhi janji Anda. Perpecahan internal partai, pengelompokan dan tekanan dan koalisi juga menghambat aktivitas Anda, dan Anda menjadi marah dengan keadaan ini. Anda juga berkata, mengapa orang-orang ini tidak membiarkan aku bekerja dengan baik? Namun selain dari hal tersebut, tindakan paling merugikan yang telah Anda lakukan adalah ketika Anda melakukan sujud di sebuah kuil di Pakpak, karena itu adalah syirik, dan Anda ingat bahwa Anda sendiri telah mengatakan bahwa Anda tidak akan sujud di depan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, lanjut mimpi Muhammad Qasim mengatakan kepada Imran Khan. Setelah mendengar ini, Imran Khan mengelak dan mengatakan, tidak, saya tidak bersujud kepada kuburan. Saya hanya mencium lantai dan orang-orang yang telah memanfaatkan ini secara tidak benar dan menyebarluaskannya. Aku pun menjawab dengan mengatakan, tidak. 2 hari setelah Anda melakukan sujud itu, aku melihat mimpi lain di mana aku telah ditunjukkan bahwa jika seseorang membungkuk atau seperti melakukan ruku di depan orang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu juga telah melakukan kesyirikan. Ingatlah bahwa dulu Anda pernah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya untuk menjadi Perdana Menteri Anda bersujud di hadapan orang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa Anda tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Anda juga belum bertaubat atau meminta pengampunan atas tindakan yang Anda lakukan. Aku juga melihat dalam mimpi lain bahwa Anda memprioritaskan mengatasi masalah yang lebih besar di Pakistan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Dengan melakukan itu, Anda lupa untuk fokus kenaikan harga dan inflasi yang meningkat secara tiba-tiba, hingga akhirnya Anda tidak dapat mengendalikannya. Meskipun Anda telah berusaha keras dalam situasi ini, warga Pakistan dan oposisi memberitahu Anda bahwa ekonomi sedang gagal dan tidak berfungsi dengan benar. Tetapi Anda mengabaikan mereka dan hanya mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Sehubungan dengan Usman Busdar,
Aku melihat dalam mimpiku pada tahun 2014 bahwa Anda dan anggota partai Anda sedang bepergian dengan sebuah truk. Pengemudi truk ini tidak berpengalaman dan belum pernah mengendarai truk sebelumnya. Aku memperingatkan Anda bahwa pengemudi ini tidak cocok untuk pekerjaan ini dan truk Anda atau kendaraan ini sangat penting. Orang tersebut akan menabrakkan truk Anda di suatu tempat, namun Anda mengabaikan peringatanku dengan mengatakan, tidak, pengemudi ini baik. Lihat saja dia akan mengemudikan truk ini dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, maka peringatan itu terjadi sesuai dengan apa yang telah aku peringatkan kepada Anda. Jalan yang Anda lalui mengarah pada sebuah tikungan tajam dan pengemudinya Usman Busdar menjadi ketakutan saat melihat tikungan tajam ini. Namun bukannya memperlambat, ia malah mempercepat truk dan menabrak gedung di dekatnya. Di dalam mimpiku khusus ini, aku melihat banyak anggota partai Anda terluka dalam kecelakaan itu, dan beberapa orang bahkan ada yang meninggal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Muhammad Qasim mengatakan dalam mimpinya pada tahun 2019, dalam mimpiku yang lain aku diperlihatkan bahwa pengemudi truk ini sebenarnya adalah Usman Busdar dan dia ditemani oleh orang lain di kursi pengemudi. Sekarang Anda dapat memeriksa situasi Anda sendiri dan melihat bahwa mimpi ini telah menjadi kenyataan karena Anda tidak dapat menggantikan pengemudi ini atau Usman Busdar, dan Anda juga tidak dapat terus mempertahankannya. Ingat juga bahwa ketika pemilihan sudah dekat, Anda mulai takut di dalam hati Anda apabila Anda memenangkan pemilihan ini dan tidak menjadi Perdana Menteri di Pakistan. Anda juga takut dan khawatir ketika partai tidak mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, sehingga Anda terpaksa membentuk pemerintahan koalisi. Aku telah melihat semua ini dalam mimpiku. Dan aku juga telah melihat bahwa Anda seharusnya tidak membentuk pemerintahan koalisi, namun seharusnya Anda hanya mengharapkan dan mengandalkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak Anda lakukan. Setelah mendengar ini, Imran Khan membalas dan berkata, pemerintah tidak dapat dibentuk kecuali Anda memiliki mayoritas kursi. Aku menjawab, tidak. Anda takut di dalam hati bahwa Anda mungkin tidak dapat memenangkan kursi yang cukup lagi. Aku kemudian bertanya kepada Imran Khan, berapa banyak kursi yang dimenangkan partai Anda pada tahun 2013? Dia menjawab kembali dengan mengatakan, kami memiliki 30 kursi. Aku menjawab dengan mengatakan, tidak, sedikit lebih banyak dari 30 kursi. Dan dia menjawab dengan mengatakan, ya itu mungkin, aku tidak dapat mengingat dengan baik. Sahabat yang beriman, kemudian mimpi Muhammad Qasim mengatakan, aku bertanya beberapa kursi yang dimenangkan partainya pada tahun 2018. Dia menjawab sekitar 115 kursi. Aku menjelaskan kepada Imran Khan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Anda mendapatkan kursi dalam partai Anda sebanyak 4 kali lipat. Meskipun Anda melakukan kesirikan di kuil, Anda seharusnya tidak membentuk pemerintahan koalisi. Sebaiknya Anda seharusnya menahan diri seperti yang biasa Anda katakan bahwa Anda akan membentuk pemerintahan hanya jika Anda mendapatkan mayoritas kursi. Jika tidak, Anda akan melakukannya. Sehubungan dengan pembentukan pemerintahan koalisi, Anda tidak bersandar atau percaya pada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menghadapi kesulitan, tantangan selama ini. Perlu kamu tahu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyertai Anda, dan Anda juga tidak memperhatikan masalah kesirikan yang pernah Anda lakukan. Kemudian wajah oposisi yang sebenarnya dan kegagalan mereka akan terungkap di depan publik.
Mereka akan menyadari bahwa orang yang sama telah kembali ke pemerintahan dan telah menyebabkan kenaikan inflasi, hukum, dan ketertiban tidak dilaksanakan dengan tepat. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk mengingat pemilihan, mengundurkan diri dari majelis dan mengatur ulang pemerintah dengan dukungan yang meningkat dari rakyat dan kepercayaan tambahan dari mereka. Mungkin pada pemilihan ulang Anda tidak akan mendapatkan mayoritas suara, tetapi Anda mendapatkan 2/3 mayoritas. Meskipun demikian, Anda tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Imran Khan melemah. Akibatnya Anda berkompromi dengan dan membentuk pemerintahan koalisi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, begitu Anda memiliki pemerintah nantinya dengan suara terbanyak, maka tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk menentang Anda. Seperti di pemerintahan saat ini, Anda memiliki Perpes Katat yang menekan Anda dan dia akan pergi bersama kelompoknya. Jika Anda memiliki 2/3 suara atau lebih, maka tidak ada yang berani untuk mengancam otoritas Anda. Setelah mendengar semua ini, aku melihat ketegangan di mata Imran Khan dan dia menyesal karena tidak mendengarkan saran yang sebelumnya. Namun setelah mendengar saranku untuk menurunkan harga selama 3-4 bulan, Imran Khan menyela dan mengatakan bahwa IMP tidak akan mengizinkan saya untuk menurunkan harga dan pajak selama 3-4 bulan. Aku menanggapi dengan mengatakan, jangan takut, Anda masih khawatir tentang apa yang akan dilakukan IMP dan tekanan yang akan Anda hadapi di tingkat internasional. Anda bertaubat dan meminta pengampunan atas perbuatan syirik yang telah Anda lakukan dan percayakan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran Khan sangat memperhatikan apa yang aku katakan dan dia mengungkapkan kelegaan setelah mendengar solusi tersebut. Tetapi dia juga menyesal bahwa dia tidak pernah mendengar tentang mimpiku sebelumnya. Dan mimpi pun berakhir di sana. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini mengenai mimpi Muhammad Qasim tentang Imran Khan dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pembahasan yang dibahas oleh Muhammad Qasim tentang mimpinya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang paling Allah benci adalah kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Banyak jenis-jenis bentuk kesyirikan, termasuk yang dikatakan Muhammad Qasim dalam mimpinya, yaitu bersujud dan menyembah hal-hal yang semestinya tidak disembah. Karena yang patut kita sujudi atau sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang beriman, saya kira mungkin sampai di sini. Saya selaku pemilik channel SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.